Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Hakim. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 2306010 akan mempresentasikan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu sejarah pertumbuhan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan dengan modal utamanya adalah bahasa Melayu yang penutur aslinya berada di Tanah Melayu, yakni sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan daratan Malaysia sekarang. Apabila dirunut ke masa lalunya, keterimaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dengan kebesaran jiwa dan kerelaan yang besar ternyata tidak terlepas dari sejarah penggunaannya. Setidaknya, ada 3 faktor pendukung keterimaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928. 1. Faktor luasnya pemakaian bahasa Melayu. Faktor pendukung pertama keterimaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah faktor luasnya pemakaian bahasa Melayu, terutama di wilayah perdagangan Nusantara. Beberapa prasasti memperkuat keyakinan banyak ahli bahwa bahasa Melayu kuno telah dipakai jauh sebelumnya, sebelum masa pemuda adalah 1. Prasasti Kedudukan Bukit pada tahun 683, 2. Prasasti Talang Tuo pada tahun 684, 3. Prasasti Kota Kapur pada tahun 686, 4. Prasasti Karang Berahi pada tahun 686, 7. Prasasti Gandasuli Jawa Tengah pada 432, Prasasti Bogor pada tahun 92, dan Prasasti Pagaruyung Sumatera Barat pada tahun 1356. Bukti tersebut menunjukkan bahwa pada masa kejayaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah dipakai bukan saja bahasa resmi, tetapi juga dipakai sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa perhubungan antar daerah di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. 2. Faktor berterimanya bahasa Melayu dalam sastra. Faktor kedua keterimaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah telah banyaknya penggunaan bahasa Melayu, baik bahasa Melayu tinggi maupun bahasa Melayu rendah, dalam karya sastra. Dalam perkembangannya pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, banyak roman mengisahkan kehidupan nyata sehari-hari dan dimuat dalam surat kabar dengan menggunakan bahasa Melayu rendah atau bahasa pergaulan sehari-hari. Sejak saat itu, Balai Pustaka berturut-turut menerbitkan roman dengan menggunakan bahasa Melayu. 3. Faktor penggunaan bahasa Melayu dalam persurat kabaran. Faktor ketiga berterimaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah faktor telah digunakannya bahasa Melayu dalam persurat kabaran di Nusantara. Rosidi tahun 1998-16 mengungkapkan bahwa pada akhir abad ke-19 banyak surat kabar dicetak dengan menggunakan bahasa Melayu. Surat kabar berbahasa Melayu tersebut tidak hanya diterbitkan di Jakarta, tetapi juga diterbitkan di berbagai kota, misalnya Surat Kabar Bintang Timur mulai sejak 1862 di Surabaya, Pelita Kecil mulai 1882 di Padang, dan Bianglala mulai 1867 di Jakarta. Pemakaian kosakata bahasa Indonesia oleh kosakata bahasa daerah bahasa asing diantaranya adalah sebagai berikut. Bahasa Indonesia terperkaya oleh kosakata bahasa Sanskerta seperti negara, agama, neraka, sorga, dan lain-lain. B. Bahasa Indonesia diperkaya oleh kosakata bahasa Jawa seperti tempe, rampung, mepet, lugu, dan lain-lain. C. Bahasa Indonesia diperkaya oleh kosakata bahasa Sunda seperti oncom dan nyaho. Selain itu, banyak bahasa Indonesia yang diperkaya bahasa Nusantara lainnya seperti bahasa Minangkabau, Banjar, Palembang, Batak, dan lain-lain. Adapun bahasa asing yang memperkaya kosakata bahasa Indonesia seperti bahasa Arab, Belanda, Inggris, Portugis, Tamil, Prancis, Parsi, Cina, dan Jepang. B. Kedudukan bahasa Indonesia.
Berdasarkan kedudukannya itu dapat pula digunakan fungsinya masing-masing. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan itu melekat sejak Sumpah Pemuda pada 1928 dengan ikrar yang membunyi menjunjung tinggi Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Sejak 24 Oktober 1928, secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang merdeka pada tahun 17 Agustus 1945, sehari sesudahnya, yaitu pada 18 Agustus 1945, diakui keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia. C. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Apa fungsi bahasa Indonesia itu dijelaskan berikut ini. 1. Sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Seluruh bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya satu bahasa nasional di antara berbagai bahasa daerah dengan etnis yang berbeda. B. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia terdiri berbagai etnis suku bangsa. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. C. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. D. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Jika bangsa kita tidak memiliki satu bahasa nasional, permasalahan utama yang pasti akan muncul adalah hambatan komunikasi di antara suku bangsa. Oleh karena itu, masalah komunikasi antara berbagai suku dan bahasa daerah yang itu dapat diatasi dengan adanya satu bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. 2. Sebagai bahasa negara. A. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan kenegaraan di negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. B. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. C. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintahan. D. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Indonesia kaya dengan berbagai kebudayaan sejalan dengan kayanya suku bangsa Indonesia. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa di Indonesia. D. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Ragam bahasa Indonesia dibedakan Alwi tahun 1998 halaman 3-6 berdasarkan penutur bahasa dan berdasarkan jenis pemakaian bahasa. Ragam-ragam bahasa Indonesia dapat dijelaskan berikut ini. 1. Berdasarkan daerah asal penutur. Ditinjau berdasarkan daerah asal penutur bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Indonesia memiliki variasi atau ragam. Ragam bahasa Indonesia dari sudut daerah penutur ini sering disebut dengan logat. 2. Berdasarkan pendidikan penutur. Berdasarkan sudut pandang pendidikan penuturnya, bahasa Indonesia dibedakan atas beberapa ragam atau variasi. Dari sudut itu, kelihatan bahwa bahasa Indonesia memiliki variasi penggunaannya. 3. Berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan sikap penutur dapat dibedakan atas beberapa macam. Ragam bahasa Indonesia menurut sikap penutur disebut dengan lagam atau gaya. 4. Berdasarkan pokok persoalan. Bahasa Indonesia ditinjau berdasarkan pokok persoalan yang dibicarakan dapat pula dibedakan atas beberapa ragam. Setiap pokok persoalan atau bidang yang dibicarakan telah memperlihatkan bahwa variasi bahasa Indonesia sesuai dengan bidang itu. 5. Berdasarkan sarana. Bahasa Indonesia dilihat berdasarkan sarananya dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulis. Bahasa ragam lisan jelas memiliki perbedaan dengan bahasa ragam tulis. Lyons menulis
pada tahun 1977-69 mengungkapkan bahwa secara berdasar perbedaan bahasa ragam lisan dan bahasa ragam tulis terlihat pada ciri. Ciri yang pertama, 1. Perbedaan tingkat pembentengan unsur gramatika, leksikal, prosodi, dan paralingual. 2. Perbedaan kelengkapan unsur. Dan 3. Ada tidaknya sifat keponstanan. Berdasarkan ciri itu, akan terlihat secara nyata perbedaan antara bahasa ragam lisan dan ragam tulis. 6. Berdasarkan gangguan percampuran, bahasa Indonesia berdasarkan pemakaiannya telah adanya ragam yang mengalami percampuran dengan bahasa asing dan ragam yang tidak mengalami percampuran. Untuk menambah khazanah pemikiran tentang ragam bahasa Indonesia, ada baiknya ditemukan ragam kreatif bahasa Indonesia menurut Sudrianto. Setidaknya ada 5 ragam bahasa Indonesia menurut Sudrianto pada tahun 1997. Ini yang pertama, bahasa Indonesia ragam idealistik, 2. Bahasa Indonesia ragam literer, 3. Bahasa Indonesia ragam filosofik, 4. Bahasa Indonesia ragam akademik, dan 5. Bahasa Indonesia ragam bisnis. Bahasa Indonesia ragam linguistik berada di tengah keempat ragam yang lain. Bahasa Indonesia ragam linguistik eksis di tengah pengaruh keempat ragam lain tersebut. Ragam literer, kita masuk dalam literer. Ragam literer atau ragam sastra dengan alas utama kepekaan menggunakan daya tarikan mengimajinasi. Ragam filosofik. Ragam filosofik muncul dengan alas kearifan dengan atau menggunakan daya tualang, berkompilasi, atau daya renung. Ragam akademik. Ragam akademik menggunakan alas kejernihan dengan daya canggih mengabstraksi. Ragam bisnis. Ragam bisnis. Ragam bisnis menggunakan alas keramahan dengan daya jerat menyugesti. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Julakin izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.